Screenshot isinya screenshot grup dan aku lihat grupnya itu nggak ada mereka semua tapi nggak ada aku. Aduh. Jadi orang yang selalu ada buat kita tapi nyatanya di belakang mungkin dia ceritain lagi. Berani buat bilang enggak sih. Halo guys, selamat datang di Holy Case. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini ya. Oke, kita kembali lagi di episode Sharing is Caring bersama aku, Jasmine dan Tiara. Oke, sharing is caring adalah konten sharing yang membahas tentang kejadian-kejadian yang biasa kita alami. Di sini kita bakal bahas banyak hal yang pastinya bermanfaat untuk kalian. So, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Oke, Kak Yasmin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana tuh kabarnya kakak? Baik juga alhamdulillah. Semuanya aman? Aman. Berarti buat sharing is caring hari ini kita mau bahas apa nih? Bahas temen yang toksik. Teman yang toksik. Cut off teman toksik. Oh iya, Cut off teman toksik. Oke. Menarik. Karena semakin dewasa semakin sering meng-cut off orang ya. Iya, Semakin bener. karena kita juga kan semakin ngerti ya nggak sih ini orang baik atau enggak. Kita udah lebih bisa menilai lah gitu. Iya benar. Bisa lebih pilih-pilih teman. Kamu sendiri apa punya teman toksik? Pernah punya sih. Oh pernah punya. Oh berarti udah ter-cut off nih ya? Iya. Udah ter-cut off. Kapan tuh? Itu waktu SMP udah lama, itu masih ini juga kan ya kak, pemikiran anak-anak baru gede lah, remaja gitu. Jadi kadang masih pola pikirnya masih kayak anak kecil. Oke. Tapi kira-kira di umur segitu permasalahannya apa? Sampai mungkin kalian jadi renggang gitu. Aku ini tipe orang yang sebenarnya bukan pelit ya, tapi nggak mau ngasih jawaban tugas aku ke teman-teman aku. Jadi yang penting kalau mereka nanya caranya misalnya. Baru dikasih tahu. Iya, aku kasih tahu sampai jadi ketemu mungkin jawabannya. Ini orang keseringan nyontek jadi memanfaatkan kamu kesannya Iya, gitu ya. iya benar. Aku berasa dimanfaatin banget. Oh, tapi selain dia suka kayak gitu, hari-harinya dia gimana ke kamu? It's okay, baik sih. Baik. Cuman aku kaget waktu kayaknya dia kurang suka kalau aku nggak mau kasih jawabanku. Oh jadi kalau misalkan dia dikasih ngambek? Ya aku pernah lihat sendiri salah satu teman dari circle itu tuh bikin story WhatsApp. Nyindir. Screenshot isinya screenshot grup dan aku lihat grupnya itu Nggak ada mereka kan? semua tapi nggak ada aku. Aduh. Kayak aku tuh udah Aduh. berasa dibuang gitu. Ngerasa dibuang itu mah bener-bener kerasa banget ke hati sih. Bener-bener kayak digila gue dimanfaatin doang di sini. Ya. Betul. Kok bisa ya ntar lu SMP tuh umuran berapa sih? Aku juga nggak tua-tua banget kok guys. Cuma kayak 15, 16. Apa ya? 15. 15. Umur kita tuh aku sekarang 22, kamu? Aku 18. Aku 18. Iya sih, cuma kayak enggak gimana ya, agak kaget aja untuk ukuran umur segitu. Tapi mereka udah berani kayak bikin grup di dalam grup gitu. Kepikiran gitu, atau mungkin seiring perkembangannya zaman lah ya. Ke ngelihat mungkin nggak ngaruh ke umur juga sih sebenarnya, tapi dia kaget aja ngedengernya. Kalau kakak sendiri pernah nggak? Aku meng-cut off teman. Pernah nggak ya? Tapi aku juga sebelum meng-cut off, aku bilang dulu baik-baik sama mereka sih. Oh, nanya, menjelaskan. Iya, kenapa nih kok bikin grup kayak. Jadi Terus apa jawaban mereka? apa ya, aku lupa juga sih. Pokoknya jadi masing-masing, jadi kayak aku juga kan karena aku merasa dimanfaatin, jadi kayaknya aku mau keluar dari pertemanan ini aja deh gitu. Oh bagus sih, soalnya kita ya emang harus berani. Jangan karena kita takut nggak punya teman lagi jadi kita mau dimanfaatkan kayak gitu. Iya betul. Ya kan. Terus setelah kejadian itu kalian teman sekelas nih? Iya teman sekelas. Itu kelas 8? Kelas 9. Oh udah kelas 9 udah gitu? mau lulus, iya. Terus setelah kamu jauh dari mereka itu gimana? Aku masih punya teman yang lain kan, masih ada juga yang mau nemenin aku. Jadi ya udah aku main sama teman aku yang lain, mereka main sama
temen ya itu Cuma tetap circle. ngerasa canggung gak sih jadinya? Ada rasa canggungnya juga sih. Iya, gimana ya? Sebenarnya kesannya tuh malah jadi kayak aku yang orang jahatnya Kak, karena aku nge-cut off mereka. Kayak ih sombong, kenapa nggak main lagi sama kita gitu. Padahal kan Itu ya mereka sendiri yang kok bingung ya. bingung kayak gimana ya, nggak tahu juga sih. Soalnya kalau misalkan pas aku SMP nggak begitu, belum nemu gitu loh, belum nemu yang kayak gitu. Mungkin karena tahun kita beda kali ya. Kayak manipulatif banget jadi kesannya mereka ya. Iya. Tapi setelah kejadian itu jadinya kamu ini kan lebih enjoy tapinya. Iya benar. Ya kan? Iya lebih enjoy. Terus kalau menurut Yasmin sendiri ciri-ciri teman yang toksik gimana? Yang selain itu tuh. Contohnya tuh memanfaatkan, itu salah satunya. Iya memanfaatkan terus Membawa pengaruh buruk juga gak sih? iya membawa pengaruh buruk pasti. Tapi sebenarnya kalau misalkan poin yang itu balik lagi ke diri kita aja sih, ya gak sih? Kayak kita mau ikut buruknya dia atau kita udah tetap jadi diri kita sendiri aja yang nggak usah ngikutin buruknya dia gitu loh. Kita ambil positifnya aja dari dia. Bener. Cuma namanya lingkungan ya, faktor lingkungan tuh lumayan apa ya bahasanya? Berpengaruh. Lumayan berpengaruh juga buat kehidupan kita gitu. Walaupun emang gak semuanya bisa berubah karena faktor lingkungan juga, cuma kebanyakan dominannya karena itu. Tapi nggak mungkin kan kalau dimanfaatin diem aja. Nah kalau kayak gitu aku tahu, tapi aku anaknya nggak mau ribet gitu loh. Kalau misalkan aku tahu aku dimanfaatkan ya udah, jadi aku cuma kayak membatasi diri aku untuk nggak baik lagi sama dia aja. Tapi kalau sampai nge-cut off, ngejauhin dia tuh enggak. Oke, kalau kapan waktu yang pas untuk meng-cut off orang itu? Kapan tuh? Ketika orang itu emang udah bener-bener nggak bisa dikasih hati, nggak bisa. Misalkan kayak kita udah tahu dia jahat, tapi kita masih mewajarkan aja gitu, masih ngelihat baiknya dia deh gitu. Walaupun ya pada dasarnya dia jahat, tapi tetap aja kita coba dulu nih ngelihat anaknya gimana, baik apa baiknya, masih mikir baiknya dia deh intinya. Tapi kalau misalkan emang dasarnya anaknya selalu jahat sama kita, itu baru dekat. Kalau aku pribadi kayak gitu ya, kalau misalkan udah bener-bener keterlaluan baru. Kalau kamu? Ya harus diomongin dulu gitu ya sama teman. Yang penting tuh komunikasi. Betul. Soalnya kan kadang kayak bisa aja dia di depan kita kayak yang kalau kita ada masalah bener-bener jadi orang yang selalu ada buat kita, tapi nyatanya di belakang mungkin dia ceritain lagi. Pura-pura deh intinya kayak gitu, fake banget. Sekarang banyak banget lagi teman-teman yang fake. Iya, Terus kan akhirnya kan nggak enak banget ya kalau nyatanya jadinya kita ngedengar berita buruk dari orang lain, ternyata lu padahal diomongin loh sama si ini gitu. Lu kok dijelekin tahu, tapi kok lu masih mau aja. Tapi sedangkan yang kita tahu juga kan dia di depan kita ya baik ya. Baik. Kita mana tahu apa yang dia lakuin di belakang kalau misalkan nggak ada orang yang ngadu ke kita. Ya kan? Kenapa kita harus cut off teman yang toksik ya? Ya pasti harus di cut off karena merugikan diri sendiri kan. Merugikan diri sendiri. Bikin kita stuck juga bisa jadi. Bikin diri kita nggak maju juga. Betul. Terus diri kitanya takutnya dengan dia yang kayak gitu malah terpengaruh terus nyalahin diri sendiri. Kalau misalkan dianya kayak ngerasa kita salah banget, kan kita pasti jadi introspeksi diri ya. Introspeksinya tuh malah jadi seakan-akan menyalahkan diri sendiri. Apalagi kalau misalkan ternyata aku sama kamu nih udah deket bener-bener kayak bestie banget deh. Tahu-taunya kamu munafik itu di belakang aku, itu kan pasti sakit hati banget ya. Kayak gila gue udah percaya sama lu nih anjir, tapi ternyata lu begini di belakang gue. Itu kan pasti sakit hati banget, terus nyalahin diri sendiri juga. Tuh, terus buat kalian yang nonton juga jangan sampai kalian takut meninggalkan teman-teman kalian yang toksik cuma karena takut nggak punya teman, cuy. Nggak bakal cuy, teman masih bisa banyak dicari di mana aja ya. Iya, masih banyak manusia-manusia yang punya hati baik, yang bisa menghasilkan energi-energi positif buat diri kalian ya kan. Nggak bikin kalian terjerumus ke hal-hal negatif, ke hal-hal buruk yang pasti bakal ngerugiin diri kalian sendiri dan juga orang-orang yang sayang sama kalian. Ya kan, entah orang tua atau
entah siapapun deh yang peduli sama kalian, jangan sampai kalian kebawa mereka yang negatif cuma karena kalian takut nggak punya teman. Karena kalau- lanjut lanjut. Karena aku mikirnya kayak semakin kita dewasa itu orang-orang yang bertahan sama kita itu pasti orang-orang yang emang udah paham sama kita aja, yang udah ngerti sama kita Iya. ya kan. Yang udah paham baik buruknya Iya baik kita. buruknya kita, udah tahu deh kita anaknya gimana, maunya apa, itu udah pasti bertahan. Kalau misalkan, soalnya makin dewasa makin pikiran tuh makin realistis, Iya, benar. ya kan? Kamu apakah punya tips-tips agar bisa terhindar dari teman-teman yang toksik? Pinter-pinter cari temen sih itu. Ya, Terus sebenarnya menutup diri untuk berteman sama siapapun juga enggak. Jangan. jangan. Cuma kayak ya udah kita pondasiin diri kita sendiri aja buat tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang pantas buat dibilang sahabat sama mana yang pantas cuma dibilang sekedar teman main aja gitu. Iya. Ya kan? Balik lagi ke diri kitanya, kalau misalkan jangan gampang percaya sama manusia deh. Gitu. Soalnya kalian kalau misalkan terlalu percaya dan berekspektasi lebih ke mereka, kalau misalkan kalian disakitin itu bakalan sakit sih. Ini bukan soal teman aja, semuanya siapapun, pasangan apalagi. Waduh, pengalaman. Pengalaman. Kalau buat Yasmin sendiri, kamu punya tips-tips nggak buat kita pilih pertemanan? Buat kita milih teman yang baik biar kita nggak terjebak tuh di dalam suatu lingkungan pertemanan yang toksik. Iya. Buat kamu? Kalau aku pinter-pinter pilih temen. Iya. Jadi kita harus cari temen yang pastinya memberikan hal-hal Energi. yang positif Iya, buat betul. diri kita sendiri. Yang jangan sampai malah bikin pengaruh buruk ke diri kita. Iya. Ya kan? Tambahan dari aku sih kayak kita harus punya temen yang selalu ada buat kita. Kalau misalnya kita ada masalah juga, dia bukannya kasih masukan yang negatif tapi lebih ke arah menengahi gitu loh. Lu baiknya gini nih, lu kalau ngelakuin ini nanti begini loh, yang kasih tahu ke kita dampak baik dan buruknya, Iya. ya kan? Terus kita juga harus pilih temen yang jujur. Ya kan? Betul. Biar kita terhindar dari manusia-manusia munafik itu. Iya. Biar kita nggak ngerasain sakit hati, apalagi kalau misalkan kita tahu omongan orang lain. Ternyata kita diomongin sama orang yang udah kita anggap sahabat lah, intinya gitu. Iya. Terus sama orang yang pemaaf juga ini nggak sih? Perlu nggak sih kita punya teman yang pemaaf? Perlu dong. Kalau kita melakukan kesalahan, Iya. Kalau misalnya kita punya teman yang emosinya menggebu-gebu banget, masalah kecil sedikitnya bisa digede-gedein ya. Iya. Itu sih masalahnya tuh. Ntar yang ada cerita-cerita kita malah jadi disebar itu. Jadi kita harus punya teman yang pemaaf. iya betul. Dan yang pasti kita harus punya teman yang tulus dan dapat dipercaya. Ya kan? Itu suatu poin tadi sih, kayak jujur, pemaaf, tulus, terus sama kalau misalnya kita ada masalah, dia tahu, dia bisa jadi penengah, tidak memperkeruh. Terus sama kita juga sebagai manusia itu jangan ngerasa nggak enakan, ya kan? Walaupun ya diri aku sendiri juga banyak nggak enakan juga sama orang-orang lain, pastilah setiap manusia punya rasa nggak enakan. Tapi kita harus berani buat bilang enggak sih. Yang ada kalau misalkan kita terus-terus nggak enakan, ya itu jadinya kita malah jadi dimanfaatin sama dia ya kan. Iya. Jadi ngerasa dianggap enteng, kayak yaudah nih anak mau aja kok gitu. Padahal sebenarnya hati kita menggerutu, cuma kita nggak enak aja buat nyampeinnya, Iya. ya kan. Jadi jangan sampai kita nggak berani buat bilang enggak. Apakah ada lagi? Udah. Cukup. Apakah kamu punya quotes untuk Nah, kebiasaan kita ya kalau misalkan di akhir iya. perbincangan selalu ada quotes. Aku nemu ini nih. Apa? Yang mana? Allah knows what is the best for you and when it's best for you to have it. Oh. Ya kan? Betul, udah ada di sini. Translate-nya di bawah. Pokoknya pada intinya apa yang kita bahas hari ini soal pertemanan toksik ini, niatnya kita buat lebih ke kalian mikir gimana ya, mind blowingnya kalian tuh biar terbuka aja gitu sih, biar apalagi yang tadi jangan takut buat bilang enggak.
jangan sampai kita juga terjerumus. Ya. Oke, udah gitu aja. Oke. Oke guys, karena dirasa waktunya sudah cukup ya Kak Yasmin. Iya, betul. Oke, berarti Kita episode sharing is caring hari ini soal cut off. cut off teman yang toksik. Iya, pembahasan kita sampai sini dulu aja. Jangan lupa apa Kak Yasmin? Like, Comment, share, and subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah.